Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan menyampaikan presentasi hasil diskusi dari kelompok kami mengenai artikel tentang kesehatan mental dan pencegahan bunuh diri selama masa pandemi COVID-19 oleh Ratna Yunita Stiani Subarjo, SPSI MPSI Psikolog, yang disusun oleh Rahmadina Islamiati, Desiani Widyastuti, Anissa Marianti, dan yang terakhir Muhammad Wahyu Irfan Maulana. Yang pertama adalah mengenai judul. Judul dalam karya ilmiah dirumuskan dalam satu frasa yang jelas dan lengkap, mencerminkan hubungan antar variabel. Masalah yang diteliti. Setelah terjadinya pandemi COVID-19 sampai sekarang ini, sehingga menyebabkan dampak penurunan ekonomi, perubahan cara hidup, dan lain-lain yang berpengaruh pada kesehatan mental, sehingga banyak kasus yang kita temui seperti depresi, sehingga menjadi alasan sebagian orang untuk bunuh diri. Kemudian ruang lingkup penelitian yang mencangkup orang yang terkena dampak COVID-19, pandemi ini sangat mempengaruhi perubahan dari banyak hal mulai dari segi ekonomi, segi sosial maupun budaya. Namun perubahan-perubahan tersebut juga akan mempengaruhi kesehatan seseorang, terutama kesehatan mental. Kemudian mengenai tujuan penelitian. Memberitakan bahwa adanya kasus di masa pandemi COVID-19 ini dan memberitahukan mengenai dampak serta informasi yang terkait dengan kasus ini. Kemudian yang terakhir adalah mengenai subjek penelitian. Orang-orang yang terdampak dari kasus-kasus yang terjadi di saat pandemi COVID-19 yang menjadi salah satu alasan penulis menyampaikan hal ini. Dalam halaman judul, mempunyai informasi mengenai kesehatan mental dan pencegahan bunuh diri selama masa pandemi COVID-19. Kemudian dilanjutkan oleh Saudara Anissa Marianti. Baiklah, selanjutnya itu ada kata pengantar. Kata pengantar berisi tentang pernyataan dari penulis atau pakar terkenal sebagai tanda terbitnya karya ilmiah yang mereka bikin. Di bagian kata pengantar ini terdapat informasi tentang pernyataan dari virus COVID-19 yang masuk sejak 2 Maret 2020 dan perkembangannya memakan banyak korban di negara Indonesia. Selanjutnya itu ada daftar isi. Daftar isi berisi tentang lembar halaman yang menjadi petunjuk pokok isi buku beserta nomor halamannya. Di bagian daftar isi terdapat halaman yang menjadi petunjuk isi buku pokok halaman, yaitu ada halaman 1 tentang pengenalan, halaman kedua tentang peranan penting dalam menghadapi kasus, halaman ketiga ciri kesehatan mental, halaman keempat ada dampak dan pencegahan kasus, halaman kelima ada berisi tentang nasihat, dan halaman keenam berisi tentang daftar pustaka. Slide selanjutnya, coba balik lagi ke slide abstrak, Mbak Desi. Oke, selanjutnya itu ada abstrak. Di dalam abstrak ini ada ringkasan atau ikhtisar dari karya ilmiah. Jumlah katanya antara 100 sampai 250 kata. Di bagian abstrak ini terdapat informasi tentang kesehatan mental dan pencegahan bunuh diri selama masa pandemi ini sangat penting.
Perlu kita ketahui bahwa semakin berkembangnya peradaban, semakin rentan manusia terkena gangguan mental. Terlebih lagi, ada generasi muda merupakan waktu di mana banyak perubahan dan penyesuaian diri terjadi dalam secara psikologis, emosional, bahkan finansial. Sayangnya, sampai saat ini khususnya di negara Indonesia, persoalan kesehatan jiwa dan mental masih dianggap sebagai hal yang sangat tabu. Meski sudah banyak orang yang menganggapnya itu adalah suatu hal yang sangat penting. Media sosial merupakan salah satu sumber masalah dalam menjaga kesehatan mental, terutama untuk kaum remaja. Ditambah lagi dengan wabah pandemi seperti ini, di mana remaja sebagai generasi muda harus bisa mengontrol dirinya agar tidak terjeramah stres yang mendalam karena terbatas oleh ruang dan waktu. Di antara dampak dari adanya wabah ini adalah mulai muncul banyak masalah mengalami kebosanan, hingga berujung pada stres, depresi, hingga keinginan untuk bunuh diri. Melihat fenomena seperti ini, penting sekali kita memahami bagaimana pencegahan bunuh diri dengan memfasilitasi akses pelayanan kesehatan mental bagi masyarakat. Oke, selanjutnya dilanjuti oleh Mas Irfan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk teman-teman. Dilanjutkan ke saya. Nah, di sini tadi ada abstrak, ada daftar isi. Sekarang kita lanjut ke pendahuluan. Silakan Mbak Desi atau Mbak Dina. Oke, pendahuluan adalah pembukaan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat yang berhubungan dengan judul yang digaji. Jadi seperti kita akan mengetahui latar belakang dari dampak COVID, rumusan masalah dari dampak COVID, dan manfaat dari dampak COVID. Nah, yang di sini akan saya jelaskan yaitu yang pertama latar belakang. Latar belakangnya adalah terjadinya bencana COVID-19 di Indonesia yang dimulai dari 2 Maret 2020 hingga saat ini, jadi menjadikan sehingga banyak terjadi dampak-dampak COVID ini seperti di judulnya tadi adalah bunuh diri, penanggulangan bunuh diri. Karena adanya COVID ini jadi meresahkan masyarakat, gitu ya, tidak bebas. Untuk yang selanjutnya adalah rumusan masalah. Setelah terjadinya pandemi COVID-19 sampai sekarang ini, sehingga menyebabkan dampak penurunan ekonomi, perubahan cara hidup, dan lain-lain yang berpengaruh pada kesehatan mental, sehingga banyak kasus yang kita temui seperti depresi, sehingga menjadi alasan sebagai orang untuk bunuh diri. Nah, di rumusan masalah langsung kita ketahui dari judul tadi, yaitu ada alasan sebagai orang untuk bunuh diri. Nah, di sini karena ada penurunan ekonomi jadi sulit, pencarian pekerjaan, ekonomi menurun, harga-harga sesuatu menjadi mahal, perubahan cara hidup. Nah, karena kita yang dulunya bebas, melakukan kegiatan apapun di luar, tidak memakai masker pun tidak apa-apa, tidak menjaga jarak, berkerumun itu juga tidak apa-apa. Sekarang kita disuruh dari pemerintah, khususnya dari kesehatan, kita harus melakukan cara hidup, harus dirubah. Kita harus lebih mandiri, jarang keluar rumah, untuk menjaga jarak, selalu memakai masker, selalu mencuci tangan, dan yang paling penting adalah tetap menjaga kesehatan kita di masa pandemi ini. Oke, buat teman-teman, jangan ngantuk dengarkan suara saya, karena emang suara saya merdu seperti burung kakak tua yang sudah meninggal. Untuk yang selanjutnya, yaitu yang berpengaruh pada kesehatan mental, sehingga banyak kasus temui seperti depresi, sehingga menjadi alasan sebagai orang untuk bunuh diri. Sebenarnya
Mungkin Mas Wahyu kehilangan sinyal ya. Jadi saya lanjutkan saja sampai di tujuan. Tujuan memberitakan bahwa adanya kasus di masa pandemi COVID-19 ini dan memberitahukan mengenai dampak serta informasi yang terkait dengan kasus ini. Manfaatnya yaitu dapat mengurangi dampak fatal yang berpengaruh pada masyarakat karena adanya penyebaran COVID-19. Kita masuk di pembahasan yang berisi paparan tentang isi pokok karya ilmiah terkait dengan rumusan masalah atau tujuan penulisan yang dikemukakan pada bab pendahuluan, data yang diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara, dan sebagainya itu dibahas dengan berbagai sudut pandang, diperkuat oleh teori-teori yang telah dikemukakan sebelumnya. Oke, saya lanjutkan lagi, Des. Ya, silakan. Oke, maaf teman-teman, tadi ada masalah ya, karena sinyalnya jelek seperti muka saya. Tadi suara saya merdu seperti burung gagak tua yang udah meninggal tadi. Oke, pembahasan tadi udah dijelaskan sama Desi di awal. Itu pandangan penulis yang bersifat teoritis dan empiris. Karena semakin bertambahnya kasus-kasus yang disebabkan oleh dampak pandemi 19 atau pandemi COVID-19 di masa ini, yang semakin luas persebarannya, yang semakin berdampak pada perubahan ekonomi, sosial, dan perubahan cara hidup yang baru. Nah, itu tadi udah saya jelaskan di atas, tentang adanya kasus-kasus ekonomi, sosial, dan juga yang tadi terakhir, karena saya ada kendala, itu bunuh diri. Bunuh diri itu tidak hanya disebabkan oleh ini, dulu-dulu juga pernah, tapi karena sekarang lebih ada pandemi ini yang lebih mengguncang dunia, mengguncang perasaan, karena kita artikan kita lockdown, kita nggak bisa keluar kemana-mana, nggak bisa refreshing. Tapi misalnya untuk mahasiswa atau siswa, kita banyak tugas yang masuk, depresi, terjadilah bunuh diri. Itu. Untuk yang selanjutnya, yang membuat orang harus beradaptasi dengan kondisi tersebut, namun juga ada yang belum bisa menerima. Nah, kenapa belum bisa ada yang menerima? Karena dia sudah terbiasa hidup bebas, hidup tanpa masker, hidup tanpa cuci tangan, dan hidup tanpa berjaga jarak. Nah, sekarang harus melakukan cuci tangan, jaga jarak, dan pakai masker. Nah, kita kan harus menyesuaikan lagi. Tapi banyak yang belum menerima. Nah, atau membiasakan diri pada perubahan-perubahan yang terjadi di masa pandemi COVID-19 ini, sehingga dapat mempengaruhi kesehatan mentalnya, dan tidak jarang ditemukan kasus-kasus di depresi maupun bunuh diri akibat keputusasaan. Nah, ini keputusasaan. Ya, mungkin saya lanjutkan ya. Pada dasarnya, penulis ingin menyampaikan penjelasan mengenai terjadinya COVID-19 di masa ini beserta kasus-kasus yang disebabkan oleh pandemi ini, serta dampak yang terjadi beserta informasi cara mencegah serta menanganinya. Kemudian di bagian simpulan bisa dilanjutkan oleh Saudara Dina. Dipersilahkan. Ya, terima kasih, Desi. Selanjutnya ada di bagian kesimpulan. Jadi di bagian kesimpulan ini, secara praktisnya berupa pengembangan ilmu pengetahuan, kegunaan yang bersifat praktis, dan kebijakan. Pernyataan tentang keseluruhan isi dalam artikel yang disajikan. Artikel ini menyimpulkan bahwa sastra sebagai media yang menyuarakan pola pikir yang imajiner tanpa menghilangkan unsur realitas melalui bentuk karya indah dapat menjadi cara dalam menghayati fenomena kehidupan yang berdampak pada proses kebudayaan. Melalui sastralah, literasi ibarat jendela peradaban yang siap untuk diberdayakan. Itu jika hal tersebut dilakukan secara berkesinambungan. Jadi, simpulan yang kami dapatkan dari artikel di atas,
Bunuh diri adalah masalah kesehatan masyarakat yang membutuhkan pendekatan kesehatan mental dan pencegahan untuk mengurangi angka bunuh diri akibat gangguan mental. Perlu kita sadari bersama bahwa bunuh diri bukan hanya masalah orang lain. Itu adalah tanggung jawab kita secara kolektif. Raih dan rangkul orang yang kita cintai. Jangan pernah kita menghindar, apalagi pergi dari mereka. Sejatinya, mereka perlu seseorang untuk mengutarakan semua keluh kesahnya selama dia hidup. Dengan demikian, mereka sadar bahwa mereka tidak sendiri melawan arus dan gelombang dunia. Kita perlu memberikan rasa aman dan nyaman, penuh perhatian. Hal ini sekaligus membantu di mana orang yang berpikir bunuh diri merasa aman berbagi pikiran dan perasaan mereka kepada kita. Selain itu, kita mesti menghindari sikap menghakimi dan mendikte mereka. Kita harus menormalkan dialektika soal kesehatan mental di antara mereka yang kita cintai. Kita harus meyakinkan mereka bahwa kita bisa memberikan dukungan agar mereka bisa percaya. Kemudian ada bagian daftar pustaka. Di bagian daftar pustaka ini berisikan tentang sumber referensi. Jadi sejumlah sumber referensi dari berbagai bahan bacaan untuk menunjang penulisan artikel. Susunan penulisan daftar pustaka, pertama itu ada nama yang disusun di balik artikel. Kemudian ada tahun terbit, judul pustaka, kota terbit, dan nama penerbit. Nah, sekian presentasi dari kami tadi. Jikapun ada pertanyaan, bisa kalian tulis di kolom komentar. Presentasi kali ini akan saya akhiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.